psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Kedua, ruang lingkup. Dalam psikologi komunikasi mempunyai makna yang luas, meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, atau organisme. Kata komunikasi sendiri digunakan sebagai proses pesan dan sebagai pengaruh atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Adapun unsur-unsur psikologi komunikasi ada dua, yaitu sumber dan komunikator. Tipe-tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi dalam diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpribadi atau komunikasi antara dua orang secara tatap muka. Yang ketiga, komunikasi publik seperti pidato komunikasi dan public speaking. Yang terakhir, kemudian komunikasi massa, yaitu komunikasi yang pesannya dikirim lembaga dan bersifat mekanis. Peran psikologi komunikasi. Peran psikologi dalam proses komunikasi yaitu proses berpikir yang mengandung unsur-unsur etika dalam berbicara serta mengatur peran emosi saat berkomunikasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mari sama-sama kita menyimak materi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini akan dibawakan dari kelompok 4 terkait komunikasi verbal dan non-verbal. Pengertian komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Pengertian komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan atau tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Pengertian komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang menyampaikan suatu makna atau arti yang dilakukan tanpa kata-kata atau lisan. Namun, komunikasi non-verbal ini disampaikan melalui ekspresi wajah, gestur atau bahasa tubuh, gerakan tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Fungsi komunikasi verbal yang pertama yaitu penamaan, kedua jalur interaksi dan transmisi informasi, ketiga menunjukkan artikulasi dan intonasi, keempat alat sosialisasi yang efektif, dan yang terakhir yaitu sebagai sarana pembahasa. Fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkannya dari kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Contoh saja, saat menyuruh seseorang untuk diam, Anda mengatakan jangan berisik sambil menyentuhkan jari telunjuk yang tegak ke bibir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama yaitu sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contoh saja saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Kedua, komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contoh saja saat seperti berjabat tangan, berpelukan, pukulan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contoh sederhananya adalah gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Selanjutnya yaitu contoh komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi verbal yang pertama yaitu dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, guru mengajar di kelas, membaca novel, dan menulis. Sedangkan contoh perilaku komunikasi nonverbal yaitu toast atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses, memeluk seseorang, tanda saya. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.